Pemerintah harus hadir untuk mengatasi masalah petani, khususnya kaitannya dengan kebutuhan benih itu sendiri. Umpamanya ini ada kelompok tani nih sudah dapat benih gratis, tapi masih galau nih gimana cara nanamnya, gimana berapa ukuran lubang, seperti apa pemeliharaan dan lain. Kita siap memberikan BIMTEK. Kita bimbingan teknis secara free juga, cukup permohonan dari ada surat dari dinas mengundang kita untuk jadi narasumber sesuai dengan bukan hanya kelapa, semua komoditas perkebunan yang jadi tusinya di kita itu kita siap untuk memberikan pendampingan. Udah disiapin benih gratis berkualitas, kita dampingin. Malah ada juga beberapa kegiatan yang bukan hanya dapat benih gratis doang nih Mas. Ada juga namanya itu kita kasih bantuan pupuk juga, ada paketnya juga. Itu gratis juga, Bu? Gratis. Ah, masa iya, Bu? Iya, pupuknya gratis, semuanya gratis, semuanya gratis ini. Aduh, enak banget ini sahabat kebunnya, semuanya gratis ya. Halo, kembali lagi di Podcast Bun, podcastnya perkebunan. Dengan saya, Fadil, dan tentunya narasumber saya, Ibu Dr. Fauziah Telaja. Beliau menjabat sebagai Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Mas Fadil apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Bu, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Bu, boleh Bu ya? Boleh. Terkait pembangunan kebun induk nih Bu. Oke. Karena episode kali ini bertajuk sangat menarik nih Bu. Judulnya, yuk kita kulik tuntas pembangunan kebun induk di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Mau langsung kita tanya-tanya atau mau langsung seperti apa? Langsung kita tanya-tanya aja kali ya. Untuk pertanyaan pertama, Bu, izin nih Bu ya. Pengen tahu nih Bu, sahabat kebun nih Bu. Untuk tugas dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Perkebunan di Surabaya itu apa aja Bu ya? Oke, sahabat kebun, sesuai dengan nama instansinya sendiri, yaitu Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan. Jadi ada dua fungsi di situ. Yang pertama kaitannya dengan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunannya itu sendiri. Seperti itu. Jadi ngurusin benihnya plus ngurusin proteksinya supaya gimana nih tanamannya supaya tidak aman dari serangan hama penyakit seperti itu. Oh, berarti krusial banget Bu ya, dari benihnya sampai proteksinya diatur ya Bu, ada rules-rulesnya Bu ya. Oh, menarik banget ya sahabat kebun ya. Tuh, dari benihnya sampai diproteksinya tuh sudah ada aturan-aturan yang diatur di dalam tugas dan Balai fungsinya Besar Bu ya. Iya. Oke, lanjut nih Bu, menarik sekali nih Bu. Perkebunan Indonesia kan selalu ada hal yang baru dan menarik nih Bu ya. Iya. Salah satunya pembangunan kebun induk benih perkebunan, di mana setahu saya kalau kebun induk tersebut memproduksi benih-benih tanaman yang berkualitas pastinya Bu ya. Betul. Dan juga pastinya bersertifikat ya Bu. Iya. Itu sangat penting ya Bu ya. Bisa dijelaskan nggak Bu kepada sahabat kebun, apa sih pembangunan kebun induk itu Bu? Sejak kapan juga dibangun dan juga sudah sejauh mana Bu kalau sudah dibangun? Oke, sahabat kebun, terkait pembangunan kebun induk, yaitu pembangunan kebun yang menggunakan benih unggul dalam rancangan tata tanam tertentu, sehingga nantinya akan menghasilkan sumber bahan untuk perbanyakan tanaman. Dalam hal ini kita akan menghasilkan butiran seperti itu. Nah, untuk di Batang sendiri itu sudah didirikan sejak tahun pembangunan kebun induknya ini dilakukan sejak tahun 2023 awal kemarin. Kita coba memulai dengan luasan sekitar 6 hektar Mas, seperti itu. Dan sampai progres sampai bulan ini itu sudah selesai penanaman kebun induknya. Jadi insya Allah sekitar 3 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 2026 itu sudah bisa menghasilkan, sudah bisa ditetapkan sebagai kebun induk. Seperti itu. Dan bisa didistribusikan tentunya? Prosesnya masih panjang. Karena kita baru membangun kebun induk nih. Jadi anggaplah kita tanam benih kelapa. Nanti benih kelapa ini akan tumbuh menghasilkan butiran. Nah, setelah 3 tahun berproduksi, baru kita tetapkan sebagai kebun induk penghasil butiran sumber benih kelapa seperti itu. Jadi kita tanam dulu, baru ditetapkan 3 tahun kemudian setelah berproduksi baru ditetapkan. Setelah itu baru kita punya sumber benih nih bahasanya. Jadi kebun induk sebenarnya itu kita membangun sumber benih. Sumber benih. Siap, seperti itu ininya.
Berarti prosesnya lumayan panjang Iya, ya? betul. Nah, Sampai 3 tahun 3 sampai tahun bisa ditetapkan ditetapkan Bu, ya? dulu, Mm-mm. terus kemudian menghasilkan buah. Nah, buahnya ini nanti akan kita jadikan benih. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, setelah kita panen butirannya, kita semai, kemudian tumbuh, kita sertifikasi, dan terakhir kita distribusi. Oke, berarti sangat selektif sekali Bu ya? Iya, betul. Benar-benar dilihat satu-satu ini cocok nggak untuk Iya. jadi Betul. kebun induk atau Penghasil sumber benih. Oke, Betul, oke, seperti oke. itu. Wah, luar biasa nih Bu ya. Dan juga nih Bu ya, apa sih yang menginspirasi Kementerian Pertanian khususnya Ditjen Perkebunan untuk membangun kebun induk tanaman perkebunan itu sendiri Bu? Sebenarnya pengalaman kami mengelola perbenihan khususnya ya, itu kita setiap tahun itu kita kekurangan sumber benih. Kalau kita bicara kelapa, Ya. kita kekurangan butiran kelapa nih yang akan kita jadikan benih nantinya. Oke. Karena yang membuat benih atau yang menghasilkan benih itu bukan hanya Balai Besar Surabaya. Itu kita istilahnya ada juga penangkar-penangkar lain yang memang menghasilkan benih. Jadi untuk dapat benih, anggap contoh nih 2024 sekarang, kita kan udah ditarget nih dari Ditjenbun, Batang harus menghasilkan sekian ratus benih nih. Otomatis kita kan mesen nih, anggaplah 10.000, 20.000 lah contohnya. 20.000 itu kan nanti semua penangkar yang lain pun itu akan ikut butuh benih juga. Karena keterbatasan kebun induk inilah yang akhirnya sesuai dengan arahan Pak Dirjen juga, kita harus punya kebun induk sendiri. Betul. Jadi nanti kita akan menghasilkan benih sendiri nih ceritanya. Jadi tidak tergantung lagi benih-benih dari sumber kebun lain. Oke. Dan alasan lainnya untuk pemula kita ada target nih sekian ratus ribu yang harus kita produksi di nursery Batang. Nah, kadang kita tidak bisa memenuhi hal tersebut karena kita kekurangan butiran. Oke. Itu karena tadi kan bahasanya mungkin istilah kita berebutlah dengan penangkar lain ya untuk dapat benih, sumber benihnya. Nah, itu yang menjadi inspirasi juga yang melatar belakangi kenapa kita harus punya kebun induk sendiri. Dan yang pasti Mas, dengan kita punya kebun induk sendiri, kita bisa memastikan kualitas benih kita. Itu yang paling penting Bu ya? Itu juga yang paling penting, yang mendasari kenapa kita sebagai mengelola perkebunan nomor 1 Indonesia nih ceritanya harus punya kebun induk sendiri dong, biar memastikan kualitas benihnya. Produktivitasnya juga Bu ya? Betul sekali. Seperti itu sebenarnya alasannya kenapa kita punya kebun induk. Oke. Mungkin juga bisa di-track mungkin Bu ya, yang dibeli dari kebun induk kita, siapa yang beli, apa ini nanti produktivitasnya bagus atau tidak, jadi lebih mudah trackingnya bisa juga Bu ya. Selain itu juga Mas, kita mungkin ini udah jadi rahasia umum juga kali ya. Kadang kita pesen nih sekian ratus ribu butiran nih, cuman kadang yang datang itu ternyata kualitasnya kurang bagus. Kenapa kita bilang seperti ini? Karena parameternya adalah persentase yang tumbuh dari benih yang kita dapatkan dari sumber benih induk terpilih itu kurang bagus tumbuhnya. Nah, otomatis kan ini akan mengurangi, kita harus ada ekstra untuk perbenihan itu sendiri. Iya, betul. Jadi makanya kenapa kita akhirnya Pak Dirjen juga awal pembangunan kebun induk ini hanya 2 hektar loh Mas. Iya. Kemudian karena dianggap bahwa ini sangat penting. Betul, akhirnya arahan beliau kita nambah langsung jadi 6 hektar. Seperti itu, dan ada beberapa varietas kelapa yang memang lagi booming lah di masyarakat seperti itu. Iya. Wah, berarti itu banyak juga Bu ya tanaman-tanaman di kebun induk tersebut Bu ya. Pengen tahu dong Bu, tanaman perkebunan apa aja sih Bu yang ada di kebun induk Batang itu? Kalau Batang itu Mas, itu khusus untuk komoditas kelapa. Oh, kelapa Bu ya? Betul, hanya untuk kelapa. Nah, kita sebenarnya Balai Surabaya yang wilayah kerjanya nih Jawa, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, itu punya 3 kebun induk yang sekarang ini. Yang satu di Gebrong, di Jawa Barat sana, itu khusus untuk nursery kopi yang baru di launching akhir tahun kemarin. Kemudian ada
batang itu khusus untuk komoditas kelapa, kemudian ada tuban itu khusus untuk memproduksi benih tebu secara kultur jaringan. Jadi masing-masing nursery itu spesifik komoditas, Mas, seperti itu. Oh, berarti satu kebun induk tuh satu varietas sementara ya? Sementara. Karena kan kita lihat juga nih lokasi kebun induk itu ada di mana sih? Contoh nih Batang memang lebih cocok untuk pembenihan kelapa. Kenapa? Karena daerah Jawa Tengah dan sekitarnya itu kan memang sentra kelapa ya. Jadi kita berusaha mendekatkan pembibitan kita, kebun induk kita ke sentra-sentra pengembangan kelapa. Oh, seperti itu. Luar biasa ya. Berarti lagi fokus banget sih kebun induk yang di Batang ini untuk kelapa, Bu ya? Siap. Berapa varietas, Bu, kalau di... Sementara ada 3 varietas. 3 varietas? Itu ada 2 jenis varietas kelapa genjah dan 1 jenis varietas kelapa dalam. Yang untuk kelapa genjahnya itu ada genjah entok dan pandanwangi. Udah pernah nyoba pandanwangi? Saya udah pernah tuh. Itu luar biasa, enak banget itu. Mantap ya. Mantap. Itu harus dikembangkan sih, Betul, Bu. Dan itu luar biasa juga peminatnya. Dan harganya masih itu mahal sih. Mahal. Expensive itu, Bu. Betul. Karena emang rasanya beda ya. Lebih segar dan aroma pandannya berasa banget. Iya. Kemudian ada satu lagi kelapa dalam, namanya kelapa dalam bido. Ini juga kalau bedanya genjah sama dalam kan ini dari umur dia berproduksi, kemudian ketinggian tanamannya ya. Iya, betul. Jadi masyarakat sekarang umumnya sebenarnya memang mencari benih kelapa genjah. Tapi kan mereka juga sebenarnya harus tahu ini nanti akhir dari produk kelapa genjah itu untuk apa aja sih? Nah, kalau untuk kelapa dalam kan dia memang untuk lainnya ke industri ya. Cuman kan sekarang petani berpikirnya saya pengen nanam genjah aja karena lebih cepat, pohonnya pendek, seperti itu. Cuman kan fungsinya bukan lari. Kalau umumnya kelapa genjah ini kan hanya untuk konsumsi ya, seperti itu. Nah, kalau ada juga sih yang buat bikin gula aren seperti itu, gula kelapa lah bahasanya ya. Nah, tapi kalau mesti yang di kelapa dalam itu kan memang umumnya yang mereka tahu kelapa dalam ini tinggi, kemudian lama produksinya. Nah, kita mencoba memperkenalkan ada satu kelapa yang baru dirilis, itu namanya kelapa dalam bido. Dia pendek, pendek, Mas. Kemudian dia juga karakternya seperti kelapa genjah, pendek, kemudian buahnya besar-besar seperti itu. Nah, ini yang kita mencoba tetap bagaimana petani mau nanam kelapa dalam, tapi yang mirip genjah, pendek dan cepat berproduksi seperti itu. Nah, harapannya sih 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kita udah bisa menghasilkan, petani mulai tertarik lagi nih nanam kelapa dalam, tapi yang memang sesuai dengan keinginan mereka, pendek, buahnya memang besar dan untuk produksi seperti itu. Amin Bu ya. Kita doakan semua ya, semoga sukses target-targetnya dari Ibu ini untuk khususnya di varietas kelapa. Karena memang juga mungkin para petani itu cenderung ingin kelapa yang genjah itu tersebut karena memang cepat kali, Bu ya. Kan semua kembali lagi ke faktor ekonomi mungkin, Bu ya. Betul. Mereka nanam sampai dia jadi bisa diproduksi. Kalau semakin cepat perputarannya, semakin cepat dia nanti mendapatkan hasilnya. Kita doakan ya, sahabat kebun ya. Oke, lanjut nih Bu, dan juga manfaat dari kebun induk itu tersendiri itu apa Bu ya? Iya, satu tadi seperti yang saya sampaikan di awal itu untuk suplai kebutuhan butiran benih kita sendiri. Kemudian yang kedua, saya kira juga untuk harapannya ke depannya juga bisa menyuplai kebutuhan para penangkar sekitar Batang lah seperti itu. Itu jadi mudah-mudahan karena kan kita selaku instansi yang memang menggeluti tanaman perkebunan, masalah kualitas itu pasti bisa udah jadi jaminan lah ya, garansi lah dari kita ya. Makanya harapannya sih karena tadi berguru dari pengalaman bahwa kita dapat butiran yang mungkin belum matang secara fisiologis nih, akhirnya kan kita semai dia nggak bagus tumbuhnya, otomatis kan itu tidak bisa kita lanjut untuk sertifikasi seperti itu. Nah, harapannya dengan adanya kebun induk ini kita bisa memastikan bahwa
kelapa yang kita panen untuk sumber benih itu sudah matang secara fisiologis dan bisa kita pastikan bahwa dia memang bagus lah seperti itu. Oke. Kan sayang Mas, kita udah nanam nih, namanya Iya. tanaman perkebunan kan lama ya. Iya. Kalau benihnya nggak jelas, kemudian kita menunggu 3-5 tahun, dimana Iya. nggak bahasanya jadi nggak semangat kan nunggu Iya, hasilnya kalau rugi memang nggak gitu jelas namanya. ya. Iya, Iya, betul. iya. Sudah nunggu lama-lama Lama, taunya hasil produktivitasnya iya, ya, karena benihnya jelek. nggak jelas. Iya, seperti itu yang harus kita tekankan mungkin Bu Betul, ya. betul. Cari yang bersertifikat Iya. dan benih unggul. Benih unggul. Setuju Bu ya kalau itu Bu ya. Lucu banget. Dan juga Bu, dengan adanya kebun induk di Kabupaten Batang tersebut Bu, dampak positif yang dirasakan pekebun dengan adanya pembangunan kebun induk ini tuh apa Bu ya? Saya Ada nggak Bu? kira- Ada nggak Bu? Pasti ada lah. Mhm. Mungkin yang paling bisa dirasakan adalah yang tadi yang saya jelaskan. Kualitas dengan adanya kebun induk ini, penangkar sekitar maupun ininya bisa mendapatkan sumber benih yang berkualitas. Oke. Karena tadi kita tidak mungkin panen dong hanya karena tadi buru-buru ada yang mau beli nih, padahal itu belum Belum matang. matang, Belum. ya. Itu kan pasti juga ada persyaratan Ya, ininya untuk panennya harus kapan. Nah, itu pasti kalau kita karena menjaga kualitas, kita akan memastikan bahwa para penangkar di sekitar itu akan memperoleh benih yang berkualitas dalam artian matang secara fisiologis. Kita bisa pastikan bahwa itu memang varietasnya itu, karena kadang Mas kami juga dapat ya, contoh kita beli nih butiran dari luar. Setelah kita semai 4 bulan kemudian baru kelihatan tuh ternyata oh ini beda sama, jadi ada campurannya lah. Oke, oke. Jadi ini yang kadang kita juga jadi masalah seperti itu ya. Kita udah capek-capek nih nyemai, kemudian ternyata setelah tumbuh ternyata beda varietas yang kelihatan. Oh bisa gitu Bu ya? Bisa. Contohnya misalnya kita beli pandan wangi gitu, Betul. disemai tiba-tiba bukan pandan tiba-tiba wangi gitu. bukan pandan wangi, ternyata tercampur, entah Rugi. itu ya rugi lah. Jangan ya. Nah itu makanya mungkin dampak positifnya adalah penangkar sekitarnya bisa dipastikan bahwa dia mendapatkan benih berkualitas. Oh, seperti itu. Harus. Iya. Dan juga nih Bu, kenapa sih Bu harus di Kabupaten Batang Bu bikin kebun induknya Bu? Apakah itu pilot project? Apa ada rencana lagi dibangun di wilayah-wilayah lain Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi, Jawa Tengah itu merupakan salah satu sentra Ya. kelapa terbesar di Indonesia. Oke. Nah, arahan Pak Menteri Pertanian melalui Pak Dirjen Perkebunan bagaimana mendekatkan sumber benih ke wilayah pengembangan. Otomatis ini akan lebih efektif dan efisien dong Mas, Iya. karena Jarak ya Bu ya? jarak ya, kemudian bibit ini kan nggak bakal stres nih sampai kalau dia dikirim jauh dari jauh-jauh kan kadang kemungkinan bisa stres. Oh, Kalau bisa gitu, Bu, handling ya? bisa Mas, kalau Oke. handlingnya kurang bagus itu udah bisa stres. Jadi kalau kita mendekatkan, kenapa di Batang? Pertama Oke. tadi alasannya karena memang Sentra. Batang sentra kelapa, Oke. khususnya di Jawa Tengah itu. Kemudian juga kita berusaha karena tadi kita sudah tahu bahwa Jawa Tengah ini sentra kelapa, mau tidak mau kan kita harus mendekatkan sumber benihnya ke daerah wilayah pengembangan. Seperti itu. Oke. Oh berarti tidak menutup kemungkinan juga itu Ibu kan tadi bilang untuk sentra Jawa Bu ya. Kalau misalnya di luar sentra Jawa ngambil dari situ pun bisa juga. Bisa aja sebenarnya. Cuman tadi kan ada persyaratan-persyaratan yang harus mungkin dipenuhi. Kalau umpamanya jaraknya sekian, dia harus dikirimnya pakai polybag seperti itu. Jadi harapannya sih sebenarnya Batang ini bisa jadi mungkin pilot project ya, percontohan lah bahwa karena baru sih Bu ya 2023 Bu ya. Betul. Dan tadi yang saya sampaikan 3 varietas itu varietas baru semua Mas. Wah. Dan unggulan lah bahasanya tadi pandan wangi, Iya. jah entok, kelapa bido. Petani pun sebenarnya belum banyak yang tahu. Kalau Mas, saya pertama kali lihat kelapa bido itu di Manado. Oke. Manado. Itu tahu nggak Mas, kita makan kelapanya itu sambil lesehan dong di bawah. Terus kita Sependek itu Bu? Sependek itu, makanya luar biasa kan? Luar biasa. Nah, Indonesia luar biasa. Jadi kelapa dalam bido itu pohonnya pendek, cepat berbuah, buahnya besar-besar. Kalau genja kan agak lebih kecil butirannya ya dibandingkan kelapa dalam. Tapi kalau misalnya yang dalam ini udah pendek, buahnya gede-gede. Kemudian itu tadi, saya duduk kemarin sempat menikmati juga, jadi kita sambil lesehan.
duduk di bawah pohon itu sambil megangin kelapanya kelapa, gitu. aduh, Luar biasa sambil kan? duduk pakai petik kelapa dulu deh gitu Iya. Bu ya, sambil duduk lebih santai banget Bu ya. Jadi tidak perlu, kalau ini aja kan, kalau orang nyebut pohon kelapa, kalau mau minum kelapa pasti harus manjat dulu. Iya benar. Itu enggak lagi. Udah Itu nggak kerennya sekarang ya. Maksudnya Iya, ada iya. apa namanya, ini bagian dari teknologi lah, bagaimana bisa menciptakan kelapa dalam yang pendek seperti itu. Oke, iya sih kalau di Iya. daerah-daerah saya pernah lihat dulu ngambil kelapa tuh pakai Harus bantuan manjat kan? manjat, kalau nggak Iya. pakai bantuan monyet biasanya Bu kayak gitu Bu. Ya Bu ya. Pernah saya lihat tuh kayak gitu di Sumatera tuh Bu. Sekarang udah nggak pakai bantuan gitu tuh, tinggal duduk, tinggal. Iya, mudah-mudahan lah, doain ya, mudah-mudahan Amin, amin. kebun benih ini bisa berjalan sesuai dengan target kita, menjadi penghasil sumber benih untuk Jateng dan sekitarnya. Amin. Kita doakan ya semua sahabat kebun ya. Dan juga tadi kata Ibu kan masih banyak petani yang belum tahu tuh Bu ya tentang 3 varietas unggulan ini unggulan loh sahabat kebun. Sudah disosialisasikan Bu? Sebenarnya sudah, kalau teman-teman lihat media sosial entah itu Balai Besar Surabaya ataupun Dirjenbun, Oke. itu pasti ada mengupas kaitannya dengan varietas-varietas yang mulai kita coba perbanyak di Batang seperti itu. Oke. Berarti sudah disosialisasikan tapi mungkin belum dilihat sama petaninya. Apa ya Bu ya? Sebenarnya kita belum launching. Belum launching. Iya, belum launching. Kemarin Kapan sempat launchingnya, Bu? di-launching oleh Pak Menteri Pertanian awal Januari 2023, tahun lalu lah. Di-launching, cuman yang di-launching itu adalah nursery-nya. Oke. Nursery-nya, karena kan beda nursery dengan kebun induk ya. Kalau nursery kan untuk pembibitannya. Tapi kalau pohon induknya ini, kebun induknya ini untuk memproduksi butiran itu sendiri. Oke. Nah, yang di-launching Pak Menteri tahun lalu itu adalah nursery-nya. Mudah-mudahan ini kalau misalnya sudah selesai, udah rampung, karena kita lagi membangun infrastruktur untuk pengairannya juga Mas sekarang. Oke. Artinya kalau penanamannya udah selesai nih, tinggal bagaimana, karena kan biar bagaimanapun kelapa butuh air dong untuk Ya, ini. Nah, betul. itu yang kita coba perbaiki. Mudah-mudahan nanti tahun ini bisa rampung lah untuk perbaikan infrastruktur pengairan dan segala macam. Berarti tantangannya lumayan Masih panjang. juga, masih panjang Bu ya. Wah, tantangan-tantangan dalam membangun kebun induk Iya, itu tidak betul. semudah yang difikirkan dan tidak semudah yang dikerjakan ya Bu ya. Betul, Banyak betul. tantangan-tantangan dalam membangun kebun induk. Solusinya ada Bu? Ya, kita coba mengatasi tadi mungkin ya, apalagi kan kemarin lagi gencar-gencarnya El Nino tuh ya. Iya, El Nino Kering. dampak banget ya Bu ya. Betul. Nah, untungnya pada saat di awal pembangunan nursery itu, Oke. kita memang sudah mengantisipasi membangun reservoir atau penampungan air lah. Jadi pada saat contoh kemarin musim kemarau, Oke. kita tidak kekurangan air karena kita udah nampung nih. Jadi untuk persiapan nyiram seperti itu. Oh, Karena- sudah dipersiapkan Betul. banget ya Bu ya. Banget karena kelapa itu, pembibitan kelapa itu memang kan kalau kita lihat nih, karena saya orang dari kampung, biasa lihat kelapa ditanam itu kan biasanya cuma ditancap gitu doang selesai Numbuh, ya, iya. numbuh. Cuman karena kita ingin menjaga kualitas, karena kita mau memproduksi benih, itu betul-betul harus terkontrol nih. Semua-semuanya termasuk iklim mikro dari kelembaban dari areal pembibitan itu sendiri, seperti itu. Luar biasa ya. Ya, Sudah ada preventif dari Balai Besar untuk betul, bencana-bencana seperti itu Bu ya. betul. Solusinya sih sangat luar biasa sih Bu. Itu sudah bisa diprediksi atau seperti apa Bu? Apa Sebenarnya kan kita untuk membangun itu kan memang kayak kita sudah punya grand design-nya lah ya, Oke. bahasa seperti itu. Jadi pada saat musim kemarau tiba, sumber air harus ada. Ya. Makanya pada saat membangun nursery itu udah satu paket dengan sudah reservoirnya dipikirkan banget seperti Bu ya. itu. Iya. Iya sayang. Karena kan sayang Mas, kita Betul. udah beli mahal-mahal nih, didatangkan dari jauh nih Iya. benih kelapanya kita Iya. tanam, terus karena faktor air dia akhirnya Iya. kering, nggak tumbuh, nggak maksimal tumbuhnya, kan sayang ya. Betul, seperti betul, itu. betul. Baik Bu, selanjutnya Bu, kalau misalnya nih Bu, ada yang mau beli deh nanti ini si benih kelapa tersebut, ada syarat-syaratnya nggak Bu? Atau petani yang
kelasnya kelas rumahan atau kelas yang skala besar atau skala menengah itu ada syarat-syaratnya nggak Bu untuk memperoleh benih kelapa deh? Terus. Oke, ini dicatat ya. Tolong dicatat Kita ya. catat ya. Dicatat Balai bersama-sama Besar ya. Surabaya itu membagikan secara gratis, Mas, nggak dijual. For free Bu? Yes, for free. Itu jadi kita memang karena sesuai dengan mengacu pada Permentan nomor 41 tahun 2023 bahwa itu hanya butuh proposal atau bahasanya permohonan lah dari kelompok tani jika memang tadi ada kelompok tani sekitar nih yang butuh benih kelapa tersebut. Nah, mereka cukup mengajukan proposal, itu diketahui dinas, kemudian ada KTP, kemudian bukti kepemilikan lahan atau biasa dikenal dengan calon petani, calon lokasi CPCL. Oh, CPCL, syaratnya itu aja, Ah. proposal, KTP, sama CPCL. Nanti diketahui dinas, kita akan berikan secara free. Wah, Masya Allah baik amat Bu. Oh baik, ini kan makanya itulah tugas kita kan. Luar Pemerintah biasa, harus hadir untuk mengatasi masalah petani, khususnya kaitannya dengan kebutuhan benih itu sendiri. Betul, betul. Berarti targetnya itu kelompok-kelompok tani Bu ya? Betul, karena Yes. kan sekarang memang dipersyaratkan ya beberapa ini tuh dipersyaratkan kelompok seperti itu. Betul. Cuman pengurusannya sih nggak ribet, Mas. Cuman itu aja, cukup datang ke dinas. Kasih CPCL. Ya karena kan umumnya juga kelompok tani itu kan pasti terdaftar di dinas, terdaftar di Simluhtan. Jadi mereka kita gampang inilah, nggak ribet, syaratnya nggak ribet. Udah nggak ribet, gratis aja. Gratis, Sahabat ya. kebun ke sana gampang banget tuh. Datang, aduh kayaknya Datang pandan aja, wangi. betul. Mau ditanam datang, kasih CPCL, Kasih, persyaratan-persyaratan langsung. Bawa mau nggak bisa dibawa pulang? Semudah itu. Semudah itu. Enak banget ya sahabat kebun ini ya. Mau nanam kelapa? Mau nanam Ayo. kelapa tinggal Ke Batang ya. datang aja ke kebun induknya, luar biasa ketemu sama ibu ya Bu ya. Iya. Dan juga nih Bu, harapan ke depannya nih apa nih Bu untuk ya tadi kan sudah dijelaskan ya Bu ya, tapi sahabat kebun tuh pingin lebih mungkin mengetahui harapan-harapan dari kebun induk ini tersebut tuh seperti apa Bu? Ya harapannya tadi satu kita bisa menyiapkan benih berkualitas khusus untuk kelapa ya. Kemudian otomatis kan kalau petaninya dapat benih berkualitas, otomatis kan setelah ditanam, dipelihara, bisa menghasilkan, itu kan secara biasa akan meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Pasti dong Bu. Iya, jadi targetnya selain tadi nanti impact-nya lah bahasanya ya, itu nanti akan meningkatkan kesejahteraan petani seperti itu. Goals-nya ke situ ya Bu ya. Betul. Udah gratis, nanti dapat hasilnya untuk teman-teman sendiri sahabat kebun. Nah, jangan lupa satu lagi, kita juga punya kegiatan nih, bahasanya pendampingan. Umpama ini ada kelompok tani nih sudah dapat benih gratis, tapi masih galau nih gimana cara nanamnya, gimana berapa ukuran lubang, seperti apa pemeliharaan dan lain. Kita siap memberikan BIMTEK. Kita bimbingan teknis secara free juga, cukup permohonan ada surat dari dinas mengundang kita untuk jadi narasumber sesuai dengan bukan hanya kelapa, semua komoditas perkebunan yang jadi tusinya di kita itu kita siap untuk memberikan pendampingan. Jadi kurang apa lagi coba support pemerintah ya, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Udah disiapin benih gratis berkualitas, kita dampingin. Malah ada juga beberapa kegiatan yang bukan hanya dapat benih gratis doang nih Mas, ada juga namanya itu kita kasih bantuan pupuk juga, ada paketnya juga. Itu gratis juga Bu? Gratis. Ah masa iya Bu? Iya, pupuknya ada gratis, semuanya gratis, semuanya gratis ini. Aduh enak banget ini sahabat kebunnya, semuanya gratis ya. Tapi memang untuk kegiatan-kegiatan yang bahasanya dapat bibit dan itu mungkin tidak sebanyak kalau misalnya dapat paketnya hanya bibit aja seperti itu. Oh oke. Pasti ada requirement-nya ya Bu ya. Syarat ada syarat-syarat dan berlaku. ketentuannya berlaku sahabat kebun. Baik Ibu, udah kita kupas tuntas nih hari ini nih, kita kulik-kulik tuntas tentang pembangunan kebun di Kabupaten Batang khususnya Jawa Tengah. Kalau mau ikut BIMTEK-nya bagaimana Bu ya? Kalau ingin ikut BIMTEK-nya cukup kelompok tani kan pasti ada komunikasi ke dinas ya. Iya. Kelompok tani bisa menyampaikan ke dinas bersurat ke kami mengundangkan untuk jadi narasumber. Mau BIMTEK seperti apa, budidayanya kah, pengendalian hama penyakitnya kan, karena tadi tusinya Balai Besar
proteksi dan perbenihan dan proteksi kan bukan hanya benih aja ya, Iya. ada proteksinya juga nih. Iya. Jadi monggo silahkan kalau butuh pendampingan untuk budidayanya, kita punya PBT-nya. Kalau butuh BIMTEK untuk pengendalian hama penyakit, kita punya Brigade Protector. Kita siap. Siap semua Cukup ini. bersurat, cukup bersurat ke kami lewat dinas. Nanti kita akan agendakan. Saya tertarik banget ya. Ya, sahabat kebun tuh udah enak banget ya, dari benihnya gratis tadi dijelasin sama Ibu ya, benihnya gratis, didampingi, terus habis itu dikasih BIMTEK juga mungkin sampai panen juga nanti Ibu. Kalau panen biasanya untuk yang hilirisasinya biasanya itu di handle oleh direktorat Pihak lain. Iya, pihak ya. Oh gitu ya Seperti Bu itu. ya. Ayolah sahabat kebun yuk, kapan lagi itu bisa banget mensejahterakan sahabat-sahabat kebun loh. Ya. Itu paling enak banget ya Bu, semuanya gratis, udah diatur, sudah dikasih arahan, ya gimana lagi tinggal Apalagi coba ya. Mungkin siapkan lahannya aja kali Bu ya. Nah, itu Iya, Bu, ya? dia. Gampang Harus banget siapkan nih. lahannya. Dan juga nih Bu, sudah pesan dan kesannya Ibu deh, pesan-pesan Ibu untuk sahabat kebun. Oke, pesan untuk sahabat kebun semua. Yang pertama kaitannya dengan benih. Jangan sampai menanam tanaman perkebunan menggunakan benih yang tidak berkualitas. Kenapa? Karena dampaknya jangka panjangnya itu nanti malah sangat tidak menguntungkan lah. Iya. Karena tadi jaminan kualitasnya kan seperti itu. Kemudian juga kaitannya dengan masalah-masalah yang sahabat kebun hadapi di tanaman perkebunannya, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Kami siap mendampingi, dan kalaupun tidak bisa bersurat, mungkin bisa membuka web kami. Kita juga aktif untuk mempromosikan atau menyebarluaskan informasi-informasi kaitannya dengan perbenihan maupun proteksi tanaman perkebunan itu sendiri. Jadi, ayo kita berkebun. Jadilah seperti kelapa yang memberi sejuta manfaat bagi kehidupan orang banyak. Iya, sahabat kebun, itulah pesan-pesan dari Ibu Dr. Fauziah Telaja. Kalau yang tadi tidak bisa bersurat, bisa buka langsung website. Nanti kita spill boleh Bu ya di komen di bawah. Nanti kita kasih tahu websitenya apa, biar sahabat kebun tuh gampang mengaksesnya. Dan juga sahabat kebun, sudahlah kita nih sampai di penghujung podcast. Jangan lupa ya, nanti di subscribe, share, like, dan follow sosmed yang pasti Ditjen Perkebunan. Nanti akan kita spill di bawah. Jangan lupa, nanti pasti ada informasi-informasi menarik tentang perkebunan dan sekitar perkebunan. Baik, sahabat kebun, sampai jumpa lagi bersama saya Fadil dan Ibu Dr. Fauziah. Kami undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.